Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan lewat misa ini, mempersembahkan intensi kita masing-masing, apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan di pagi hari ini dalam misa ini. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Secara khusus saya ingat sepupu kami, adik Lensi dan adik Ensu, juga anak Tia, Romo Frederikus, Mega Hoaku, Projo, Romo Adrianus Sata. Semoga Tuhan memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam hidup. Kita berdoa juga untuk para penderma kita masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk penderma kami yang senantiasa membantu kami dalam komunitas kami ini, Novisiat Sang Sabda Kubu. Semoga Tuhan senantiasa mengajari mereka dengan berkat surgawi. Juga berdoa untuk grup-grup rohani. Begitu banyak grup rohani lewat sosial media yang menawarkan firman Tuhan, menawarkan renungan-renungan yang bagus untuk para pendengar yang mengikutinya. Semoga kebaikan hati mereka senantiasa diberkati, dan mereka-mereka yang selalu mengikuti renungan harian atau mendengar firman Tuhan juga diberkati. Kita berdoa untuk mereka yang sakit. Begitu banyak yang sakit, ada yang dirawat di rumah sakit, di rumah keluarga, ada yang karena sakit bawaan, ada juga karena virus corona. Semoga Tuhan memberi mereka kekuatan, semoga kekuatan Tuhan memampukan mereka untuk menantang penyakit ini. Dan semoga Tuhan memberkati para dokter, para perawat, dan juga obat-obat yang disiapkan oleh para dokter untuk semua pasien yang dirawat. Semoga obat-obat itu dapat membantu pasien-pasien yang selalu dirawati oleh para dokter, entah di rumah sakit atau di rumah keluarga. Secara khusus kami ingat anak Happy, Titik, Gusti, Pater Hendrik Daros SPD, dan juga para suster PSM yang lagi dirawat, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah keluarga, di komunitas biara. Semoga Tuhan memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Intensi dari Frater Martin Suni berdoa untuk kebahagiaan kekal bagi Zakarias Suni, Teresia Falo, Leonardus Kolo, Katarina Koa, Martinus Livi Kolo. Dan mohon kesembuhan adik Ernalinda Suni. Intensi dari Frater Yosto Keban, mohon keselamatan jiwa Opa Filipus Sili Keban, Opa Andreas Melkeraf, Nenek Agatha Penny Keraf, Agustinus Wayo Keraf. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Clara. Marilah kita memohon doanya untuk kita semua. Semoga kita pun senantiasa mengikuti teladannya yang begitu setia mengikuti Tuhan dan begitu taat akan perintah Tuhan. Lewat kesaksian hidupnya, begitu banyak orang yang mengikuti dan juga mengikuti contoh hidup yang selalu ditunjukkan oleh Santa ini. Mari kita memohon bantuannya untuk mendoakan kita semua, supaya doa kita berkenan kepada Tuhan,
Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yakni ke puncak Pisga yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutup usialah Musa, hamba Tuhan, di sana di tanah Moab, sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu, orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mujizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di hadapan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup.
Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermasmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Marilah, dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Ada beberapa poin penting yang kita dengar lewat Injil Yesus hari ini. Yang pertama menyangkut koreksi. Koreksi pada orang yang melakukan hal yang tidak berkenan, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Anjurannya agar koreksi itu dibuat di depan orang yang mau dikoreksi. Menyampaikan itu langsung kepada orangnya. Mengapa kita harus menyampaikan itu kepada orangnya? Agar kita juga bisa mendengar mengapa dia bertingkah seperti demikian. Betapa sering terjadi konflik, entah itu dalam keluarga kita atau dalam masyarakat kita, karena kita memberi koreksi bukan langsung kepada orangnya, tetapi lewat orang lain. Atau kita tidak mendengarkan orangnya, kita hanya menghakimi orangnya tanpa mendengar penjelasan dari orangnya. Kalau kita melakukan satu kritikan tanpa meminta penjelasan dari orang yang bersalah, ada kemungkinan besar bahwa penghakiman kita keliru. Tetapi kalau kita meminta penjelasan dari orang yang bersalah, mungkin sekali kita akan semakin memahami apa sebenarnya yang terjadi. Jadi Yesus mengundang kita untuk selalu berhati-hati memberikan satu koreksi kepada orang lain. Berilah koreksi itu langsung di depan mata orangnya dan meminta orangnya untuk menjelaskan mengapa terjadi demikian, agar terjadilah saling pengertian. Lalu berikut Yesus juga ngomong tentang siapa saja yang berbicara tentang Tuhan, siapa saja yang berdoa, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan selalu hadir di tengah mereka. Nah, ini satu ajaran dan ajakan yang sangat baik untuk kita, bahwa mengundang orang untuk berdoa bersama itu sangat-sangat baik. Karena lewat doa bersama itu, keteguhan iman akan semakin bertambah, dan juga gelombang suara, gelombang roh yang masuk ke Tuhan lebih kuat. Bukan berarti bahwa doa secara pribadi tidak berkenan kepada Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk selalu bersama-sama menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Karena kekuatan doa yang dibuat oleh kebersamaan itu luar biasa kuatnya. Ada gelombang gerakan yang sangat kuat mengetuk pintu hati Tuhan. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar ajakan Tuhan untuk saling mengoreksi, tetapi koreksi itu harus dibuat di depan mata orangnya, orang yang bersalah, dan meminta penjelasan dari orang yang bersalah. Kalau tidak, itu akan dibawa ke terus meminta orang lain juga untuk menyaksikan bagaimana. Kemudian Yesus juga mau menekankan pentingnya kebersamaan di saat kita mau berdoa. Doa komunitas, doa keluarga, doa dari 2-3 orang itu penting sekali. Bukan berarti kita mengabaikan doa secara pribadi, bukan. Semoga ajakan Yesus hari ini dapat kita laksanakan sehingga kita akan selalu mendapat berkat daripadanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Santa Clara kau lebur manusia lama, dan kau ciptakan manusia baru menurut citramu. Semoga kami pun kau perbarui, sehingga engkau berkenan menerima kurban perdamaian yang kami rayakan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab para kudus Engkau anugerahi kebahagiaan, dan mahkota kemuliaan yang mereka terima menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, berkatilah semua penderma kami. Berkatilah semua grup-grup rohani, para admin, owner. Semoga kebaikan hati mereka yang selalu menawarkan renungan-renungan yang bagus dan membacakan firman Tuhan kepada yang mendengarkannya selalu diberkati. Dan berkatilah mereka-mereka yang lagi sakit ya Tuhan. Jamahlah mereka semua. Semoga jamahan-Mu mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Berkatilah mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Semoga mereka selalu mendapat berkat-Mu, memberi mereka kesehatan jiwa raga, dan kesuksesan dalam tugas apa saja. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus, kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Uskup Agustinus van Aken dari Paraguay, Pater Nicolaus Boer dari Sentral Eropa, Pater Martin Sonfeld dari Chile, Pater Laurindo Susuk dari Brasil, Pater Boniface da Costa de Sousa dari India, Pater Gerhard Heckmans dari Ekuador, Pater Manuel Custodio Pedrosa dari Brasil, Suster SSPS Suster Martin Hilda dari Jerman, Suster Horia dari Slovakia, Suster Mary Stephen dari Filipina, Suster Fortunella dari Jerman, dan juga Zakarias Suni, Teresia Falo, Leonardo Scolo, Katarina Koa, Martinus Livi Kolo, dan Opa Filipus Sili Kiban, Bapak Andreas Melu Keraf, Nenek Agatha Penny Keraf, Agustinus Wayo Keraf. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Santa Clara, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya baik secara rohani maupun jasmani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, baik secara jasmani maupun rohani, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat kekuatan sakramen ini kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya, dan di dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami yang sudah kami sampaikan kepadamu dalam misa ini. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Jamahlah mereka-mereka yang sakit, ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Berilah istirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Dan hiburilah mereka, keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dan semoga mereka tetap tekun dalam iman dan selalu diberi kesehatan jiwa raga. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Amin.